kasus ijazah palsu. Harus pakai palsu. Betul. 99,9% palsu. Saya sangat meyakini, insya Allah aku yakin bahwa yang namanya P21 itu belum ada. P21 itu tidak sekedar itu hanya disebutkan, oh ini sudah koordinasi atau enggak. P21 itu ada suratnya, kemudian di ujung sini itu ada tulisan P21, ada logo kejaksaan, ada nomornya nomor berapa, kemudian di situ ada perintahnya, kemudian ada jadwal selanjutnya, Mas Vicky. Jadwal selanjutnya itu di situ ada pelimpahannya, barang bukti kapan, dan itu perintah dari kejaksaan kepada kepolisian untuk kemudian kepolisian menyiapkan itu. Kalau saja, seandainya saja, tanggal 2 Juni sore kemarin, Kombes Iman Imanuddin, Dirkrim Polda Metro Jaya sudah pegang itu, dan Pak Budi Hermanto, ya Budi tapi tulisannya Budi, Budi Hermanto sudah, saya yakin mereka dengan sangat tegas dan akan menunjukkan bukti loh P21-nya. Tapi ternyata memang belum. Lalu Dan sekarang prosesnya apa? Gini. Apalagi saat itu, kalau kita perhatikan juga, itu kan press conference untuk kasus yang lain. Press conference kasus barang-barang ilegal yang kemudian ditangkap pada kasus naik haji atau apa itu ya, travel. Kemudian ada soal penganiayaan aktivis. Yang pelimpahannya kemudian ditangani oleh Polri. Kemudian ada pra-peradilan. Nah di tengah-tengah itu atau bahkan di ujung acara itu ada sesi tanya jawab dan itu ada pertanyaan, bahkan pertanyaannya bukan dari media mainstream. Suara itu saya kenal betul, itu suara teman saya, reporter salah satu infotainment, ya, menanyakan P21 Roy Suryo, dan Pak Iman Imanuddin, Pak Dirkrim itu hanya menjawab singkat banget 57 detik. Dan kalimat itu tidak ada kata P21, tidak ada kata lengkap. Saya udah transkripkan ya, nggak ada. Ya, nah, artinya gini, kalau memang itu benar terjadi, saya sangat yakin Mas Vicky dan Mbak Dianja dan semua pemirsa, bahwa ketika kami diumumkan tersangka saja waktu itu, yang mengumumkan siapa? Kapolda, Pak Irjen Asep. Belakangnya kasus, lalu ada tulis backdrop. Jadi pasti akan yang sama, apalagi ini ditunggu-tunggu semua masyarakat, apalagi katanya sudah ada yang marah, ada yang gebrak meja kemarin katanya, meskipun terbelah, ada yang bilang gebrak, ada yang bilang enggak, gebraknya gini. Gitu. Lah dia kan katanya kan orang Jawa yang nggak mungkin marah-marah gitu. Nah tapi sekali lagi saya masih meyakini belum ada, dan saya tunggu kalau nanti misalnya terjadi betul P21, terjadi betul pelimpahan, harus dibuka itu surat itu. Di situ ada tanggal-tanggalnya. Kalau surat di tanggal itu tidak 2 Juni, tetapi misalnya baru tanggal berapa, 4 ini kah? Atau 5 besok? Atau 6? Berarti kemarin bohong. Pakar telematika Roy Suryo mengaku telah mengantongi rekaman lengkap konferensi pers yang digelar Polda Metro Jaya terkait perkembangan kasus dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Bekal rekaman tersebut membuat Roy optimistis menghadapi proses hukum yang kini masih berjalan terhadap dirinya dan sejumlah tersangka lain. Menurutnya, rekaman itu menunjukkan bahwa konferensi pers yang digelar pada Selasa, 2 Juni 2026, sebenarnya bukan ditujukan khusus untuk mengumumkan perkembangan kasus ijazah Jokowi. Ia menjelaskan, agenda utama konferensi pers saat itu membahas sejumlah perkara lain, termasuk kasus penganiayaan terhadap aktivis Kontra S, serta perkembangan perkara hukum lainnya. Gini, press conference kemarin itu adalah press conference untuk perkara yang beda, kata Roy. Roy mengaku telah mempelajari keseluruhan rekaman acara tersebut dari awal hingga akhir. Berdasarkan pengamatannya, pembahasan mengenai status berkas perkara kasus ijazah Jokowi baru muncul pada penghujung acara, saat sesi tanya jawab dengan wartawan. Saya sudah dapat video rekaman press conference-nya, dan di ujung ketika ada sesi tanya jawab, baru ada sebuah pertanyaan dari seorang wartawati infotainment yang menanyakan tentang kasus P21-nya Roy Suryo, ujarnya. Bagi Roy, fakta bahwa informasi mengenai status P21 muncul hanya sebagai respons atas pertanyaan wartawan menjadi hal yang patut dicermati. Ia menilai penyampaian perkembangan perkara sebesar kasus ijazah Jokowi semestinya dilakukan secara khusus dan terbuka, mengingat besarnya perhatian publik terhadap kasus tersebut.
Saat ini, Roy bersama 4 orang lainnya masih berstatus tersangka dalam laporan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan Jokowi sejak November 2025. Selain Roy, tersangka lain dalam perkara tersebut adalah Tifauzia Tiasuma, Kurnia Tri Rohyani, Muhammad Rizal Fadilah, dan Rustam Effendi. Sementara 3 nama lainnya, yakni Rismon Hasiholan Sianipar, Damai Harilubis, dan Egy Sujana, telah memperoleh penghentian proses hukum melalui mekanisme restoratif justice. Roy menegaskan dirinya akan terus mengikuti proses hukum sambil mencermati setiap perkembangan yang menurutnya perlu mendapatkan penjelasan lebih rinci dari aparat penegak hukum.